Selamat pagi, selamat datang di Ibadah Bahasa Indonesia Gereja ICA Surabaya. Kami senang sekali Anda bergabung dengan kami di pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai ibadah pagi ini, berikut adalah informasi penting untuk Anda ketahui. ICA mengadakan malam puji-pujian pada Jumat 16 September pukul 7 sampai 9 malam. Sekaligus juga akan dilaksanakan baptisan di malam tersebut. Mari hadir dan bersama menaikkan pujian bagi Tuhan dan juga merayakan saudara seiman kita yang dibaptis di malam tersebut. Bila Anda rindu untuk dibaptis pada 16 September, ikuti kelas baptisan yang akan diadakan pada 11 September jam 2 siang, baik di ICA West dan ICA East. Baptisan akan kemudian dilaksanakan pada malam puji-pujian di tanggal 16 September. ICA Missions kembali mengadakan sebuah mission trip ke Pulau Sumba pada tanggal 25 sampai 29 Oktober. Kali ini kesempatan terbuka bagi para pria dan wanita. Dalam trip kali ini akan dilakukan pelayanan bagi anak-anak, kaum muda, pelayanan kesehatan, serta pembangunan 2 gedung. Scan QR Code ini untuk mendapatkan informasi lebih lengkap atau langsung daftarkan diri Anda. ICA Surabaya mengadakan ibadah online dan juga ibadah onsite di hari Minggu. Ibadah Bahasa Indonesia dilaksanakan pada jam 8 pagi dan ibadah Bahasa Inggris dilaksanakan pada jam 10 pagi. Untuk mendapatkan lokasi gedung gereja kami ataupun link ibadah online, Anda dapat kunjungi website kami di www.icasby.com atau buka aplikasi Church Center Anda. Demikianlah informasi yang perlu Anda ketahui. Selamat hari Minggu. Selamat pagi, selamat datang di kebaktian online ICA, khususnya kebaktian bahasa. Kami senang sekali saudara bisa bergabung bersama-sama dengan kami. Nama saya Afong dan saya akan membawakan khotbah pada pagi hari ini. Bagi setiap saudara yang mungkin sudah rutin mengikuti seri-seri pengajaran kami, mungkin saudara ingat sebulan yang lalu kita tuh berbicara tentang eklesia. Dan eklesia itu berbicara tentang bagaimana gereja itu seharusnya itu menjadi satu tempat yang aman juga bagi setiap kita, bagi setiap saudara untuk bisa punya satu keluarga, untuk bisa punya satu komunitas. Dan di situ di mana kita juga mau mendorong setiap saudara untuk bisa punya go group. Karena disitulah tempat di mana saudara bisa merasakan satu komunitas yang sebenarnya. Komunitas yang harusnya bisa saudara temukan, satu tempat yang saudara bisa temukan rasa aman juga. Dan kemudian 2 minggu yang lalu, kita khusus berbicara tentang tempat perlindungan. Dan ini khususnya kita berbicara tentang bagaimana kita itu bisa merasakan satu rasa aman juga. Kapanpun dan dalam keadaan apapun dan bagaimana keadaan kita. Tidak peduli apa yang kita hadapi juga. Tapi setiap kali ketika kita datang kepada Tuhan, kita bisa menemukan satu tempat yang aman. Karena dia adalah tempat perlindungan yang terbaik bagi kita. Khusus untuk minggu lalu karena itu adalah minggu yang khusus di mana kita berbicara tentang next gen, tentang bicara generasi yang selanjutnya. Di situ kita diingatkan tentang pentingnya bagaimana kita juga harus memperhatikan generasi-generasi kita yang selanjutnya. Dan tapi pada hari ini kita akan memulai satu seri yang baru. Di mana kita akan berbicara lebih banyak tentang karakter. Tapi di sini sebelum kita juga memulai semuanya,
akan ada sesuatu yang saya mau sampaikan terlebih dahulu, bahwa kita mau memulai dari meninggalkan rasa aman kita terhadap diri kita sendiri. Karena kita akan berbicara banyak tentang perubahan, dan itu berbicara tentang bagaimana kita harusnya bisa meninggalkan zona aman, rasa aman yang mungkin menghambat pertumbuhan, menghambat perubahan kita. Kita akan memulai dengan judul seri dari dalam keluar, karena kita percaya itu haruslah mulai ada satu perubahan yang dari dalam kita sendiri. Dan khususnya pada pagi hari ini, kita akan berbicara tentang ciptaan yang baru. Baiklah, kita akan mulai dengan ayat tema dalam seluruh seri ini, di mana kita akan membaca dari kitab Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Di kata kuncinya di sini saudara-saudara bisa lihat, berubahlah. Ini yang kita mau bagi setiap kita, berubahlah. Mari kita akan masuk dalam doa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih ya Tuhan buat satu musim yang baru, satu seri pengajaran yang baru juga ya Tuhan bagi setiap kita. Saya percaya ya Tuhan, di mana kita mau bersama-sama memulai ini ya Tuhan, kami bersama-sama juga ya Tuhan belajar tentang satu hal yang baru, di mana kami juga harus punya Tuhan satu kemauan, kami punya satu cara berpikir Tuhan, di mana kita itu mau diubahkan, kita mau berubah juga ya Tuhan dari diri kita sendiri. Ada sesuatu ya Tuhan yang Engkau rubah dari dalam diri kita ya Tuhan, dan itu bisa mengalir keluar ya Tuhan. Karena kami percaya ya Tuhan, ketika kami mengenal Engkau, akan ada satu perubahan, dan itu ada satu perubahan yang baik bagi kita. Karena itu yang juga Engkau juga kehendaki bagi setiap kita. Baik ya Tuhan, biar Engkau yang juga pimpin setiap kami yang mendengarkan khotbah ini pagi hari ini, pikiran kami Tuhan, dan juga hati kami ya Tuhan, perasaan kami juga ya Bapa, Kau yang siapkan Tuhan. Biarlah ini menjadi satu tanah yang baik, tanah yang siap untuk ditanam ya Tuhan, tanah yang siap untuk menghasilkan hasil yang berlipat-lipat kali ganda ya Tuhan. Biar setiap firman-Mu Tuhan yang kami terima Tuhan, akan menghasilkan begitu banyak nantinya. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Baiklah saudara, salah satu yang seperti saya katakan tadi adalah berbicara mengenai karakter. Dan kita mau berbicara tentang hal itu dalam seri-seri selanjutnya juga nanti. Dan kata kuncinya adalah di mana kita mau bicara tentang bagaimana kita bisa berubah. Selalu akan ada perubahan nanti di dalam setiap seri-seri selanjutnya. Kita mau berbicara tentang perubahan karakter kita. Sesuatu yang dari dalam dan keluar nantinya. Tapi sebelum itu, mungkin bagi sebagian saudara juga akan berpikir tentang apa itu karakter dan apa itu kepribadian. Nah, ini adalah salah satu tulisan yang saya ambil dari seorang psikolog ya, karena saya sendiri juga bukan ahlinya, tapi ini yang dia katakan. Saya senang ketika dia membaca hal ini, jadi inilah yang saya akan bagikan kepada saudara. Dikatakan ketika kepribadian seseorang dilekatkan pada norma moral, pada penilaian baik dan buruk, maka orang tersebut sedang membahas tentang karakter. Dengan kata lain, karakter adalah perilaku seseorang yang relatif permanen ketika berinteraksi dengan lingkungan yang dilandasi dengan pengetahuan tentang moral. Kemudian ini salah satu kata kutipan yang saling saya suka, jadi saya ambil di situ. Dikatakan bagaimana seseorang mempertanggungjawabkan hidupnya pada Tuhannya. Itulah karakter. Saudara, satu kali nanti saya percaya hidup kita juga akan berakhir. Dan saya percaya setiap saudara sudah tahu tentang hal itu. Tetapi kita juga pasti tahu bahwa satu kali nanti kita akan diminta pertanggungan jawab dari Tuhan akan hidup kita, akan hidup kita yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Nah, itulah bagi saya, bagi kita juga, bagi tim ICA, memberikan satu gambaran bagi kita. Kenapa pentingnya bicara tentang karakter itu? Karena itu adalah sesuatu yang juga akan ada pengaruhnya bagi kekekalan nantinya. Sesuatu yang kita harus pertanggungan jawab.
Kemudian dilanjutkan dengan tulisannya tadi, sedangkan kepribadian adalah sejumlah karakteristik sifat yang muncul dalam perilaku tanpa adanya penilaian moral. Sekedar deskripsi saja tentang seseorang. Misalnya orang ini pemarah, orang ini mungkin saudara bisa lihat orangnya ini sabar, orang ini atau dia mungkin penuh kasih, dia mudah ibah, dia tahan uji, dia gampang tersinggung, atau dia orangnya yang sombong dan sebagainya. Itu semua berbicara tentang kepribadian. Biasanya orang akan menggunakan deskripsi ini kalau diminta pendapatnya tentang orang lain. Tapi kita bisa belajar lebih bahwa kepribadian dan karakter seseorang adalah hasil interaksi antara diri orang itu, pengalaman hidup, dan lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, kepribadian bisa berubah, sedangkan karakter individu bisa dibentuk. Kabar baik ya saudara, bagi saya juga, saudara mungkin pernah dengar ada orang-orang yang belum lagi apa-apa, tapi dia sudah mengatakan, ya inilah saya, ya begini gini loh, ya enggak bisa dirubah gitu loh, ya saya gitu loh. Dan ini yang kita tidak mau. Ini yang kita tidak mau untuk setiap kita untuk punya sikap yang demikian. Karena apa? Karena firman Tuhan berkata di 1 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-17 sampai yang ke-24. Di sini berbicara perikopnya aja sendiri sudah berbicara tentang manusia baru. Ayat yang ke-17, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ini berbicara tentang ciptaan yang baru. Saudara, di sana dikatakan beberapa kali tentang pikiran kita. Kalau saudara perhatikan kembali lagi nanti ayat 17 sampai 18. Kita harus memulai itu dari pikiran kita. Karena di sana dikatakan pikiran yang sia-sia dan pengertian yang gelap. Lalu yang kedua juga kita bicara tentang perasaan kita. Kita akan melihat juga di ayat yang 19 dikatakan perasaan yang tumpul. Dan ini adalah hal-hal yang akan kita bicara juga nantinya. Tapi sebelumnya, sedikit banyak ketika kita bicara tentang penciptaan, ada baiknya juga kita melihat kembali kepada yang pertama kali. Ketika kita, mungkin sebagian saudara pastilah pernah dengar tentang cerita penciptaan. Pada mulanya Allah menciptakan segala sesuatu. Benar saudara? Lalu dilanjutkan dengan bumi belum terbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan lain. Kita tidak akan bicara banyak, tapi secara singkat, saya mau saudara bisa mengerti kalau hal ini berbicara bagaimana Tuhan merubah suatu kekacauan, satu kondisi yang tidak teratur kepada satu keteraturan. Menjadi sesuatu yang teratur. Ini berbicara juga tentang bagaimana Tuhan merubah sesuatu yang belum terbentuk menjadi sesuatu yang lebih jelas bentuknya. Sesuatu yang gelap menjadi terang. Di sini yang kita mau juga itu terjadi di dalam pikiran kita dan perasaan kita. Kita perlu adanya perubahan dari sesuatu kembali
Yang kacau menjadi teratur. Yang sia-sia menjadi penuh arti. Yang cemar menjadi kudus. 1 Korintus 14 ayat yang ke-33. Sekali lagi firman Tuhan mengatakan, Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Menariknya dari sini ketika kita baca lebih lagi pelajari tentang kata kekacauan, salah satu terjemahan itu juga berbicara tentang kebingungan, confusion. Dan ini saya percaya adalah juga berbicara kepada kita. Ketika kita menjadi satu ciptaan yang baru, kita dilepaskan dari kekacauan, kita dilepaskan dari kebingungan kepada damai sejahtera. Dan disinilah kita juga akan melihat khususnya bagaimana Paulus ketika dia menulis pada bagian ini. Saudara, saya mau perhatikan juga satu hal yang cukup menarik bagi saya ketika Paulus menulis di bagian ini. Perhatikan bagaimana Paulus itu menggambarkannya. Paulus menggunakan kata kerja menanggalkan, lalu mengenakan. Kalau saudara tahu, dan saya percaya saudara juga tahu, ini adalah kata kerja ketika kita berganti pakaian. Betul kan? Memang banyak yang kita bisa gali dari sini tentang perikop ini, tapi pada kesempatan ini marilah kita hanya fokus hanya kepada satu hal, yaitu di mana bicara tentang kepraktisan. Di mana Paulus mau berbicara tentang manusia lama dan manusia baru, harusnya menjadi sesuatu yang sesederhana, sesuatu yang praktis seperti kita berganti pakaian kita. Apakah itu sangat susah menurut saudara berganti pakaian? Pakaian yang lama saudara tanggalkan, kemudian saudara menggunakan pakaian yang baru. Coba kita sama-sama pikirkan. Tetapi pada kenyataannya saudara, banyak dari kita, apa yang terjadi adalah begitu susah bagi kita. Berubah maksud saya, Bukankah begitu? Sinilah pada pagi hari ini kita mau fokus tentang perubahan itu sendiri. Dan kenapa begitu susah bagi kita, sebagian dari kita, untuk berubah. Akan ada 4 alasan nanti. Kenapa? Ada 2 itu berhubungan dengan pikiran kita, 1 berhubungan dengan perasaan kita, dan 1 adalah alasan di balik semua alasan yang akan kita bicarakan nanti. Jadi saudara, kenapa kita susah untuk berubah? Yang pertama, karena hal itu sudah ada lama di dalam diri kita. Saudara, ketika saudara memilih sekolah mungkin buat anak saudara, apa yang menjadi salah satu kriteria buat saudara? Bagi saya sendiri, salah satunya adalah bagaimana sekolah ini memiliki pendidikan akan karakter, pembentukan karakter itu. Karena ya, kembali, saya percaya ini adalah sesuatu yang penting dari sejak kita kecil, dari sejak dini. Tapi dari hal itu juga, itu menunjukkan bahwa banyak dari hal ini sudah terbentuk dari sejak kita kecil. Dan kita tahu dari hal-hal yang kecil, pengalaman-pengalaman kita kecil, pengalaman-pengalaman masa kita pada waktu muda, itu akan memberikan kita satu pengaruh yang besar pada masa sekarang ini. Bahkan apa yang kita lakukan sekarang, itu akan punya pengaruh juga di masa depan. Dan itulah juga yang terjadi. Dan ketika ada pengalaman-pengalaman, ketika ada hal-hal yang sudah terjadi berulang-ulang, yang sudah terjadi sejak lama, dan itu sudah berlangsung begitu lama di dalam kehidupan kita. Apa yang terjadi? Itu adalah yang membentuk kita ini sekarang. Tetapi dari situ juga kita bisa melihat menjadi masalahnya. Mau tidak gampang bagi kita, karena itu sudah begitu lama di dalam kehidupan kita. Itu sudah menjadi kayak bagian dari kita. Tapi ingat saudara, firman Tuhan mengatakan seperti tadi, pikiran kita bisa dibaharui. Dan juga itu berarti semua kita bisa berubah kalau kita mau. Salah satu yang saya bisa ingat, karena memang ini yang terjadi juga dalam keluarga saya gitu ya. Baru-baru ini di mana istri saya juga harus
mengalami operasi pengangkatan empedu. Dan dari situ, setelah dia tidak punya empedu, akan ada satu perubahan dalam gaya hidup, dalam pola makan ya, dalam dietnya. Tapi ini adalah salah satu contoh di mana memang kita seakan-akan terpaksa. Tetapi pikiran kita sudah mulai dibentuk, pikiran kita sudah mulai dibaharui. Kita tahu kita tidak bisa makan ini lagi, kita tahu bahwa kita mungkin tidak bisa begini lagi. Tetapi karena pikiran kita sudah dibaharui oleh satu kebenaran yang baru, pikiran kita sudah mengerti akan hal yang baru. Walaupun ini adalah sesuatu yang sudah begitu lama, tapi kita tahu kalau ini yang terbaik bagi kita. Contoh yang terjadi mungkin memang sesuatu terjadi kembali agak terpaksa. Tapi dari sebagian saudara, mungkin ini waktunya untuk bagi saudara untuk melihat kembali kehidupan saudara. Dan saudara perlu untuk membuka pikiran saudara untuk hal-hal yang sudah begitu lama di dalam hidup saudara. Dan apakah Tuhan sedang berkata kepada saudara, ini waktunya bagi saudara untuk merubah hal itu. Karena sebagian dari itu juga, hal-hal demikian yang sudah begitu lama, ketika itu menjadi bagian dari diri kita, itu juga akan menjadi identitas kita. Mungkin saudara berpikir, atau saudara sudah punya satu statement tentang diri saudara, saudara merasa saudara sudah mengenal diri saudara bahwa saya adalah orang yang tidak suka bangun pagi. Oh, saya adalah orang yang tidak suka makan sayur. Karena ya sudah, saya dari kecil itu yang sudah saya punya. Dan akhirnya itu sudah menjadi melekat begitu dengan diri saudara dan itu sudah menjadi identitas saudara. Dan ketika saudara diperhadapkan dengan perubahan, muncul satu pertanyaan dalam diri saudara. Apakah yang akan terjadi ketika itu berubah? Ketika saya mulai bangun pagi, ketika saya mulai makan sayur, apakah saya akan menjadi orang yang sama? Ataukah saya akan menjadi orang yang berbeda? Dan kami mengerti bahwa terkadang hal ini adalah hal yang bisa menjadi sesuatu yang sangat menakutkan bagi sebagian saudara. Tapi sekali lagi kita mau katakan, bagi kita, itulah kenapa identitas kita seharusnya bukanlah menjadi bagian dari sesuatu yang ada di dalam diri kita sendiri. Tetapi identitas kita harusnya ada pada Kristus Yesus. Yang ketiga, karena itu ada kenikmatannya. Mungkin saya akan berbicara lebih banyak di sini. Kenapa kita tidak bisa atau susah untuk berubah. Saudara, karena perasaan nikmat, perasaan enak, perasaan nyaman, ini yang menghambat kita. Dan ini yang akan bisa menjadi senjata yang bahkan paling mematikan sebenarnya bagi kita. Baru-baru ini saya mencoba mempelajari sedikit tentang yang namanya hormon dopamin. Hormon dopamin ini disebut juga sebagai hormon pengendali emosi. Saat diproduksi dalam jumlah yang tepat, hormon ini akan meningkatkan suasana hati, sehingga orang akan merasa lebih senang dan bahagia. Sebaliknya, kekurangan hormon ini akan membuat suasana hati menjadi buruk, bahkan meningkatkan risiko terjadinya depresi. Tapi kejelekannya, saudara, dalam tubuh kita, secara natural, ada yang akan terjadi yang dinamakan siklus motivasi, penghargaan, dan kemudian penguatan. Dan ini siklus yang akan selalu berulang-ulang, terjadi seperti itu, motivasi, penghargaan, dan penguatan. Salah satu contohnya adalah misalnya ketika kita mencium atau kita melihat satu kue mungkin ini adalah kue yang kesenangan saudara, entah saya enggak perlu tahu kue apa itu. Tapi kemudian kan timbul satu keinginan untuk kita memakannya. Dan ini berbicara tentang tubuh itu mengharapkan satu imbalan atau satu penghargaan. Lalu otak kita ini akan langsung meningkatkan produksi hormon dopamin. Dan ini yang memicu rasa bahagia di dalam diri kita. Lalu pada saat kita mulai makan kue tersebut,
aliran dopamin ini akan bertindak memperkuat keinginan ini dan fokus untuk kembali mendapatkannya di masa depan. Sebaliknya ketika kita tidak mendapatkannya, kalau kita tidak jadi makan kuenya itu gitu ya, lalu timbul rasa kecewa yang bahkan bisa memicu keinginan yang lebih kuat lagi daripada sebelumnya. Dan jeleknya lagi saudara, rasa nikmat ini tidak akan punya batasnya. Kalau siklus itu sudah terjadi, dan ketika siklus ini kemudian diberi makan secara teratur ya, istilahnya dibiarkan terus menerus, inilah pola yang akan menimbulkan yang namanya kecanduan. Karena tubuh akan terus mengharapkannya. Karena otak akan terus memberikan satu, kembali dikatakan pengharapan, ada motivasi dan kemudian terjadi penguatan. Di mana keinginan itu akan semakin dikuatkan. Dan pada satu titik di mana otak kita itu akan memproduksi dopamin secara berlebihan. Dan disinilah kerusakan mulai terjadi. Ini adalah pola yang terjadi di setiap kecanduan yang kita bisa lihat. Entah apapun itu. Itu terjadi dari minuman keras. Itu terjadi juga bagi orang-orang yang menggunakan obat-obatan. Itu terjadi juga bagi apapun. Tapi yang kita perlu sadari sekarang, bahkan mungkin bagi sebagian kita tidak sadar bahwa internet dan ponsel kita itu adalah salah satu hal yang paling memicu hal ini. Dan begitu banyak penelitian saudara juga bisa lihat, di mana-mana itu juga sudah memberikan kepada kita bahayanya ketika kita itu mencari sesuatu, kita melihat sosial media mungkin, atau mungkin salah satunya pornografi itu juga memicu kita untuk mencari terus rasa nikmat, rasa nyaman. Dan itu akan menjadi satu siklus yang terus menerus berputar dan tidak akan punya ujungnya. Karena itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah dipuaskan. Karena inilah persis seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi. Perasaan kita akan menjadi tumpul. Saudara akan mulai meminta lebih dan lebih lagi. Dan ini akan juga menjadi satu ikatan yang begitu kuat. Sehingga kita tidak bisa berubah. Dan yang terakhir keempat, karena itu adalah tipu muslihat dari musuh. Saudara, tidak ada yang lebih diinginkan oleh si musuh. Saya percaya selain membalikan proses penciptaan tadi. Kalau dalam penciptaan segala kekacauan itu dibuat menjadi sesuatu keteraturan. Yang kita bisa lihat sekarang ini, yang terjadi di dalam dunia ini, yang terjadi di sekitar kita, di kiri kanan saudara. Bahkan di dalam rumah tangga kita, itu pun terjadi. Di mana salah satu hal yang paling digunakan oleh si iblis itu adalah kebingungan. Itu adalah kekacauan. Semakin kacau, semakin bingung kita dibuatnya. Ada hal-hal yang begitu jelas bagi saya juga tidak tahu, saya tidak bisa habis pikir. Tetapi apa yang terjadi sekarang yang paling gampang yang saudara bisa lihat di mana-mana. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa manusia diciptakan pria dan wanita, laki-laki dan perempuan. Tetapi dunia itu sudah membuat begitu kebingungan yang begitu hebat bagi anak-anak terutama. Mereka bahkan mulai dari sejak dini mereka berusaha dari begitu banyak film-film anak-anak ya, film kartun yang sudah semua disisipi satu pesan-pesan untuk membuat anak-anak generasi muda kita itu akan bingung tentang gender mereka. Mereka mungkin memberikan satu perbedaan tentang oh ya jenis kelamin secara biologis begini, tetapi kemudian secara gender itu harus lain. Tetapi kebingungan demi kebingungan itu yang mereka berusaha. Dan membuat kita menjadi bingung, membuat kita menjadi tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Sedangkan kita hanyalah harusnya bisa mempunyai satu dasar yang kuat di dalam kebenaran kepada Tuhan. Tetapi hari ini bagi setiap saudara saya rindu untuk kita tahu bahwa kebenaran itu hanya ada di dalam firman Tuhan. Dan setiap kebingungan yang diciptakan oleh si musuh, setiap kebingungan ketika itu terjadi di dalam diri kita, marilah kita cek, marilah kita bawa itu di bawah kebenaran firman Tuhan.
Karena disitulah saya percaya harusnya yang menjadi pokok, harusnya yang menjadi pusat, harusnya yang menjadi jangkar kebenaran dalam kehidupan kita. Bukan yang lain, bukan sosial media, bukan berita yang kita dengar. Bukan apapun yang dikatakan oleh dunia ini, tetapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jadi saudara, kita akan punya satu seri yang cukup panjang nantinya. Tetapi sebelum kita masuk ke dalam seri-seri nantinya, yang berbicara tentang karakter kita mau mengajak dari setiap saudara untuk menggunakan waktu pertama-tama dalam seri yang pertama ini untuk bersama-sama. Marilah kita untuk menghabiskan sedikit waktu untuk bisa mengidentifikasi itu. Apakah ini ada hal-hal yang sudah kita bicarakan tadi, 4 hal ini yang mungkin saudara secara tidak sadar atau saudara sadar itu ada di dalam diri saudara. Tipu muslihat iblis. Ataupun ada rasa keenak, ada rasa nyaman yang begitu mengikat saudara. Ataukah karena ini memang saudara pikir bahwa inilah saya? Atau kembali apakah saudara merasa sudah terlambat? Ataukah saudara merasa begitu susah? Karena kembali ini sudah sesuatu yang lama ada di dalam diri saudara. Saya mau undang setiap saudara untuk gunakan waktu ini. Untuk kemudian kita akan bisa berjalan bersama-sama. Untuk selain seri-seri selanjutnya. Kita akan tutup di dalam doa. Tapi kembali saya akan sampaikan beberapa pertanyaan untuk kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Sebelum kita berdoa. Apakah saudara sedang berada dalam satu keadaan saudara sedang bingung? Maukah saudara membawa kebingungan ini kepada kebenaran Tuhan? Apakah ada sesuatu yang sudah ada lama di dalam diri hati saudara? Dalam pikiran ataupun di dalam perasaan atau di dalam hati saudara? Dan saudara tahu bahwa itu menghambat. Itu menghambat perubahan, itu menghambat pertumbuhan yang ada di dalam diri saudara. Atau apakah sesuatu itu membawa kenikmatan tersendiri sedemikian rupa bagi saudara sehingga kayaknya itu begitu susah bagi saudara untuk bisa melepaskannya. Karena saudara sudah merasakan bahwa hal ini adalah sesuatu yang enak. Dan tubuh saudara juga sudah terbiasa dan saudara masih menginginkan hal itu. Kalau saudara mau dilepaskan, mari kita cari Tuhan sama-sama, mari kita berdoa sama-sama. Ataukah hal ini adalah hal yang saudara pikir sudah menjadi jati diri saudara? Marilah kita kembalikan jati diri kita sebagai orang yang percaya kepada jati diri kita yang sebenarnya di dalam Kristus Yesus. Maukah saudara menanggalkan manusia lama saudara dan mengenakan manusia yang baru? Ini adalah pertanyaan bagi kita. Pertanyaan yang kita harapkan bisa saudara jawab bersama-sama pada pagi hari ini. 1 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-20 sampai yang ke-21. Tuhan Yesus, saya percaya menggunakan melalui Roh Kudus, dan dia katakan bekerjasama dengan Paulus, melalui Paulus. Dia katakan, tetapi kamu bukan demikian. Biarlah firman Tuhan ini yang sendiri berbicara kepada setiap saudara yang mendengarnya pada pagi hari ini. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus. Mari angkat tangan saudara dan mari kita berdoa. Tuhan terima kasih Tuhan akan firman-Mu. Tuhan terima kasih bagi setiap kami yang sudah menerima kebenaran yang nyata di dalam Engkau. Tuhan saya berdoa khususnya bagi setiap kami, bagi setiap saudara kami Tuhan, yang bergumul dengan perubahan, yang bergumul dengan
sesuatu yang sudah ada begitu lama mungkin di dalam dirinya, yang sudah menjadi bagian dalam kehidupannya, yang sudah menjadi identitasnya. Ataupun bagi saudara-saudara yang bergumul dengan melepaskan rasa nikmat itu, melepaskan rasa enak itu, melepaskan rasa aman itu. Ya Tuhan, dan terlebih lagi Tuhan bagi mereka yang sudah menerima satu kebenaran bahwa hidup mereka itu sudah bukan lagi seperti yang lama. Tetapi mereka adalah ciptaan yang baru. Tetapi masih ada pergumulan ya Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan itu yang bekerja di dalam setiap mereka. Karena mereka dikatakan Tuhan, tetapi kamu bukan demikian karena Engkau sudah mengenai akan Kristus. Dan biarlah terang kebenaran akan firman Tuhan. Biarlah Kristus sendiri yang akan merubah setiap kita. Aku berdoa ya Tuhan. Apapun itu ya Tuhan yang mengikat mereka ya Tuhan. Yang mengekang mereka sedemikian rupa ya Tuhan. Itu akan bisa dilepaskan. Saya percaya Tuhan, setiap tipu muslihat iblis yang sudah ada di dalam diri mereka sampai bertahun-tahun Tuhan. Dan sudah itu mengikat demikian rupa Tuhan. Saya katakan bahwa itu akan bisa dilepaskan karena kebenaran akan firman Tuhan. Karena ada kuasa yang lebih besar dari setiap kuasa yang ada di muka bumi ini, yaitu nama-Mu Tuhan, yaitu kuasa yang datang daripada Engkau. Dan itu yang akan bisa merubah kita Tuhan. Dan saya berdoa Tuhan bagi setiap saudara yang tempat ini, bagi setiap saudara yang bahkan mengangkat tangannya Tuhan pada pagi hari ini, mereka akan bisa menerima hal itu, mereka akan bisa menerima kelepasan itu, mereka akan menerima satu pembebasan, mereka akan menerima Tuhan satu kuasa untuk bisa menanggalkan manusia mereka yang lama dan mengenakan manusia mereka yang baru. Dan biar ya Tuhan, saya berdoa bahwa Tuhan setiap kami, bahwa setiap mereka ya Tuhan yang mau bersama-sama bersama dengan kami melalui seri-seri ini ya Tuhan, di mana kita akan belajar bersama-sama. Di dalam setiap seri-seri kemudian Tuhan, kita akan bisa melihat Tuhan apa yang sudah menjadi sesuatu yang lama di dalam kehidupan kita dan apa yang baru yang mau Engkau mau di dalam kehidupan kita. Saya berdoa Tuhan satu kekuasa, satu kemampuan bagi setiap kita untuk bisa Tuhan menanggalkan yang lama dan mengenakan yang baru. Terima kasih ya Tuhan atas kuasa-Mu, terima kasih ya Tuhan atas rahmat-Mu, terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu bagi setiap kita, supaya kita bisa menerima damai sejahtera yang hanya datangnya dari Engkau. Bukan kekacauan Tuhan, seperti yang firman-Mu katakan, Engkau sendiri tidak menghendaki adanya kekacauan, Engkau sendiri tidak menghendaki adanya kebingungan, tetapi damai sejahtera. Dan biarlah damai sejahtera yang melampaui segala akal, itu yang akan memenuhi setiap kami di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih saudara sudah bergabung bersama dengan kami. Jangan lupa untuk ikut dalam seri-seri selanjutnya di mana kita akan belajar lebih banyak tentang bagaimana setiap karakter kita bisa bertumbuh, kita bisa berubah dari yang lama menjadi yang baru. Sampai ketemu dalam kesempatan selanjutnya. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. ICA mengadakan malam puji-pujian pada Jumat 16 September pukul 7 sampai 9 malam. Sekaligus juga akan dilaksanakan baptisan di malam tersebut. Mari hadir dan bersama menaikkan pujian bagi Tuhan dan juga merayakan saudara seiman kita yang dibaptis di malam tersebut. Bila Anda rindu untuk dibaptis pada 16 September, ikuti kelas baptisan yang akan diadakan pada 11 September jam 2 siang, baik di ICA West dan ICA East. Baptisan akan kemudian dilaksanakan pada malam puji-pujian di tanggal 16 September. ICA Missions kembali mengadakan sebuah mission trip ke Pulau Sumba pada tanggal 25 sampai 29 Oktober. Kali ini kesempatan terbuka bagi para pria dan wanita. Dalam trip kali ini akan dilakukan pelayanan bagi anak-anak, kaum muda, pelayanan kesehatan, serta pembangunan 2 gedung. Scan QR Code ini untuk mendapatkan informasi lebih lengkap atau langsung daftarkan diri Anda. Kelompok kecil adalah cara terbaik untuk terhubung dan bertemu dengan lebih banyak teman di ICA. Apabila Anda belum tertanam dalam komunitas Go Group di ICA, silakan kunjungi website ICA atau buka dari aplikasi Church Center untuk menemukan Go Group yang tepat bagi musim kehidupan Anda saat ini. Mari bertumbuh melalui Go Group.
ICA Prayer Service diadakan setiap hari Selasa pada pukul 6.30 sampai 7.30 malam lewat Zoom. Anda bisa mengunjungi Instagram kami @ICSBY untuk mendapatkan meeting ID-nya. Mari menyembah dan berdoa bersama. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icasby.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. ICA Surabaya mengadakan ibadah online dan juga ibadah onsite di hari Minggu. Ibadah Bahasa Indonesia dilaksanakan pada jam 8 pagi dan ibadah Bahasa Inggris dilaksanakan pada jam 10 pagi. Untuk mendapatkan lokasi gedung gereja kami ataupun link ibadah online, Anda dapat kunjungi website kami di www.icasby.com atau buka aplikasi Church Center Anda. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.